Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap penyesalan itu memang selalu datang terlambat. Demikian dengan ucapan yang kerap terdengar di kalangan masyarakat. Begitupun penyesalan manusia setelah mati ketika di alam kubur. Setelah seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya, kecuali amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia selama ia masih berada di dunia ini ternyata merupakan sebuah anugerah terbesar yang jarang disyukuri. Karena hal yang demikian itu harus dimanfaatkan selagi masih hidup untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, serta beramal baik untuk bekal menuju suatu keabadian agar tidak timbul penyesalan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu." Lalu dia berkata dan menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan untuk menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Lantas apa sajakah hal yang akan menjadi penyesalan terbesar manusia ketika sudah meninggal itu, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir agar pemahaman Anda utuh dan tidak tersesat. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi pada layar Anda agar video ini lebih bermanfaat. Nah, berikut inilah 5 penyesalan terbesar manusia ketika sudah di alam kubur. Yang pertama adalah tidak bersedekah. Penyesalan manusia yang sudah meninggal di alam kubur, yakni ia tidak sempat untuk bersedekah. Karena pahala yang akan terus mengalir hingga di alam kubur, yaitu amal jariah yang pernah dilakukan semasa ia hidup di dunia. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai dalam bersedekah. Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Beliau Rasulullah menjawab, "Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini punya ini, dan si fulan begini, padahal harta itu milik si fulan." Hadis riwayat Bukhari nomor 1419, disahihkan oleh Fathul Bari. Dari hadis di atas telah mengajarkan bahwa kita sebagai seorang muslim sudah semestinya untuk selalu bersedekah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, baik di kala lapang maupun sempit. Yang kedua, tidak pernah mengajak kebaikan. Penyesalan manusia di alam kubur lainnya, yakni ia tidak pernah mengajak suatu kebaikan atau dakwah kepada manusia lain ketika masih di dunia. Dakwah juga tidak selalu harus berdiri di depan podium, namun dakwah juga bisa dimulai dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, selagi seruan yang kita lakukan tidak melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah juga bisa diartikan sama dengan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka barang siapa yang tidak pernah melakukannya, dia akan menyesal ketika sudah meninggalkan dunia. Lalu yang ketiga, tidak mengerjakan sholat ketika sehat maupun sakit. Penyesalan manusia setelah mati di alam kubur selanjutnya adalah dia yang tidak mengerjakan sholat yang telah diwajibkannya sebanyak 5 waktu dalam sehari. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Bagi manusia yang sudah menyia-nyiakan hidupnya, apalagi di masa mudanya, maka pasti dia merugi. Yang keempat, memutus tali silaturahmi. Hal yang akan disesali manusia ketika sudah meninggal dunia itu, ketika orang tersebut tidak sempat memaafkan dan memutus tali silaturahmi kepada teman atau saudaranya. Karena hal tersebut akan merugikan manusia itu sendiri ketika dia sudah berada di alam kubur. Bahwa Imam Ahmad mengatakan beliau telah menceritakan kepada kami, Ismail ibnu Aliyah telah menceritakan kepada kami Uyainah ibnu Abdurrahman ibnu Jusyan dari ayahnya, dari Abu Bakar radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tiada suatu perbuatan dosa pun yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah hukumnya di dunia selain dari azab yang disediakan untuk pelakunya kelak di akhirat, selain dari zina dan memutuskan hubungan kekeluargaan." Kemudian yang kelima, tidak mau mendengar suatu nasihat dan kebaikan. Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur selanjutnya ialah mereka yang tidak mau mendengar nasihat kebaikan. Dalam surat Al-Mulk ayat 8 hingga 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, 'Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?' Mereka menjawab, 'Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tapi kami telah mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya berada di dalam kesesatan yang besar.' Kemudian mereka berkata, 'Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk dalam penghuni neraka yang menyala-nyala.' Pada ayat di atas dimaksudkan ialah agar manusia bisa lebih terbuka lagi hatinya ketika ada seseorang yang menasehatinya dalam suatu hal kebaikan. Terkadang kita sebagai manusia selalu menolak dalam hati ketika dinasehati, seakan menganggap orang yang telah menasehati kita seolah-olah akan menjerumuskan kita dalam keburukan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa penjelasan mengenai penyesalan terbesar seseorang yang sudah meninggal ketika sudah di alam kubur. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian hal ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan admin sendiri. Dan jika ada benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.